Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran geografi yang kali ini kita akan mempelajari materi tentang teori perkembangan bentuk muka bumi. Nah, anak-anakku semua, bumi yang kita tinggali ini memiliki proses perkembangan yang panjang hingga bumi memiliki keadaan yang seperti kita lihat saat ini. Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli untuk mendeskripsikan proses perkembangan bentuk muka bumi ini. Nah, sebelum kita melihat bagaimana teori-teori perkembangan bentuk muka bumi, kita lihat dulu bagaimana interior dalam bumi. Kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adalah bagian interior dalam bumi yang dimana di dalamnya terdapat lapisan-lapisan. Nah, sampai saat ini masih menjadi misteri mengenai wujud yang sebenarnya karena belum ada alat yang mampu menembusnya. Lalu, bagaimana manusia mengetahui susunan lapisan penyusun bumi dari atas hingga bawah? Jawabannya adalah menggunakan metode geofisika. Nah, ahli geofisika ini mengkaji bumi melalui catatan gempa bumi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih lapisan-lapisan dalam bumi ini. Lapisan yang pertama adalah yang paling luar yang biasa disebut dengan kerak bumi atau crust. Nah, bagian ini adalah bersifat padat dan juga relatif tipis dan terdiri atas massa daratan dan juga samudra. Di mana bagian kerak samudra ini dia memiliki kedalaman sekitar 5-10 km, sementara kalau kerak benua 15-75 km. Nah, kerak benua dan juga kerak samudra juga memiliki komposisi yang berbeda. Nah, kemudian lapisan yang selanjutnya adalah lapisan mantel, di mana lapisan mantel atau selimut ini merupakan wilayah bagian dalam bumi yang terletak antara kerak bumi dan juga inti bumi. Nah, selimut ini merupakan wilayah yang paling besar. Dia juga paling tebal, di mana ketebalannya itu sampai 2.900 km. Suhunya pun di sini sangat tinggi, bisa mencapai 3.700 derajat Celcius. Nah, tekanannya juga tinggi, bisa mencapai 137 gigapascal. Nah, mantel ini terdiri atas mantel bawah dan mantel atas. Bagian mantel atas bersifat padat dan bersama kerak bumi yang membentuk litosfer. Ketebalannya 65-100 km dan menyelubungi astenosfer yang memiliki ketebalan 100-300 km. Astenosfer ini mengandung material batuan yang halus dan lebih kaku dibandingkan dengan material litosfer. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya tekanan dan suhu sebagai penyebab batuan menjadi cair dan juga halus. Nah, mesosfer adalah lapisan ketiga dari mantel yang terletak di bawah astenosfer dengan ketebalan 2.400 sampai 2.700 km. Mesosfer ini sifatnya juga padat sehingga gelombang primer kecepatannya menjadi lebih tinggi. Lapisan selanjutnya adalah lapisan inti atau core. Bagian ini adalah bagian paling dalam dari bumi, di mana radius inti bumi mencapai 3.500 km. Nah, bentuk inti bumi adalah sepertiga dari total massa atau sekitar 1/6 dari volumenya. Tekanan inti bumi jutaan kali lebih besar dan juga suhunya lebih tinggi dari permukaan bumi. Suhu inti bumi bisa berkisar sekitar 4.000 sampai 5.000 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat bagaimana teori-teori dari perkembangan bentuk muka bumi ini. Nah, teori yang pertama adalah teori kontraksi yang dikemukakan oleh James Dana dan juga Elie de Bauman. Nah, menurut teori ini, kerak bumi mengalami pengerutan karena terjadinya pendinginan di bagian dalam bumi akibat konduksi panas. Nah, bumi juga telah mengalami pendinginan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian bertemu dengan massa yang panas yang membuat bumi menjadi mengerut. Nah, satu daerah dengan daerah lain kan permukaan bumi bentuknya berbeda. Kenapa? Karena zat-zat yang mengalami pengerutan tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian kita lihat teori yang kedua, teori Laurasia dan Gondwana. Menurut teori ini yang dikemukakan oleh Edward Swiss dan juga Frank B. Tyler, bahwa pada mulanya bumi cuma ada dua benua besar, yaitu benua Laurasia dan juga Gondwana, di mana kedua benua itu kemudian bergerak secara perlahan ke arah ekuator, sehingga terpecah membentuk benua-benua yang ada seperti sekarang ini. Bagian atas ini Laurasia, di mana Laurasia ini merupakan cikal bakal adanya
Amerika Utara, kemudian juga Asia dan juga Eropa. Kemudian di bawahnya itu ada Gondwana di bagian selatan, itu cikal bakal benua Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, juga Antartika. Nah, di negara kita, Papua itu masuknya ke Gondwana, jadi Papua bukan termasuk Laurasia. Kemudian kita lihat teori berikutnya adalah teori apungan benua atau yang biasa disebut continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Lawler Wigner. Dia mengemukakan bahwa bentuk permukaan bumi pada awalnya hanya terdapat satu benua besar yang disebut Pangea, serta sebuah samudra yang disebut dengan Pantalasa. Kemudian benua-benua tersebut bergeser secara perlahan ke ekuator dan juga ke barat sampai mencapai posisi seperti sekarang. Kita lihat 250 juta tahun yang lalu gambarnya ini adalah benua yang ada di bumi pada 250 juta tahun yang lalu. Kemudian ini 200 juta tahun yang lalu, kita lihat ini mulai bergerak, ini mulai berpisah. Kemudian kita lihat 150 juta tahun yang lalu, ini juga sudah mulai bagian atas, ini sudah mulai bergerak. Kemudian 100 juta tahun yang lalu, 50 juta tahun yang lalu, dan ini adalah benua kita yang ada sekarang. Kemudian kita lihat teori selanjutnya, yaitu teori yang dikemukakan oleh Harry Hess, yaitu teori konveksi. Di mana menurut teori ini, terjadinya aliran konveksi ke arah vertikal. Nah, ini aliran konveksi ke arah vertikal di dalam lapisan astenosfer yang agak kental. Aliran tersebut berpengaruh sampai ke kerak bumi yang ada di atasnya. Jadi kerak bumi yang ada di atasnya akan bergerak karena arus ini. Gitu. Kemudian kita lihat teori yang terakhir adalah teori tektonik lempeng. Di mana teori tektonik lempeng ini adalah salah satu teori mengenai perubahan relief di bumi. Teori ini berasal dari teori mengenai pergeseran benua tadi, di mana benua di bumi ini adalah salah satu dari selimut yang ada di bumi. Litosfer atau bagian permukaan atas bumi itu bentuknya adalah lempengan-lempengan. Nah, setiap lempengan tidak terkunci dalam satu wilayah, melainkan dia bergerak. Litosfer ini terdiri dari 20 segmen dengan ketebalan antara 40 sampai 100 km. Akan tetapi, litosfer ini ada juga yang memiliki ketebalan sampai 400 km. Nah, lempeng-lempeng ini bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jenis-jenis lempeng ini ada lempeng samudra, ada juga lempeng benua. Lempeng samudra disebut dengan sima. Kenapa? Karena terdiri dari silikon dan magnesium. Sedangkan lempeng yang kedua adalah lempeng benua yang biasa disebut kerak benua atau sial, karena terdiri dari silikon dan aluminium. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis batas lempeng. Nah, batas lempeng adalah daerah yang memiliki aktivitas geologi. Aktivitas geologi antara lain ada seisme, ada gunung api, dan juga ada palung laut. Dua lempeng bergerak dan bertemu sepanjang batas lempeng. Ada 3 macam jenis batas lempeng, antara lain ada transform, ada divergen, dan juga ada konvergen. Nah, di sini kita bisa lihat garis-garis ini merupakan garis-garis dari batas lempeng tadi. Nah, ini ada lempeng Amerika Selatan, ini lempeng Nazca, dan ini adalah lempeng Filipina, sebelah sini yang merah. Kemudian ini ada lempeng Pasifik yang besarnya. Kemudian ini lempeng Australia. Nah, kita lihat lempeng Australia bersatu dengan Papua. Ini lempeng Eurasia yang meliputi benua Asia dan juga benua Eropa. Ini lempeng Amerika Utara. Ini masih lempeng Eurasia sambungan dari sini. Kemudian ini lempeng India yang berasal dari Gondwana. Nah, ini lempeng Arabia, lempeng Afrika, lempeng Australia. Nah, lempeng-lempeng inilah yang senantiasa bergerak dengan jenis 3 gerakan tadi, transform, divergen, ataupun konvergen. Sekarang kita lihat gerak konvergen. Nah, gerak konvergen itu adalah gerak saling bertubukan antar lempeng tektonik. Tumbukan antar lempeng tektonik dapat berupa tumbukan antar lempeng benua dengan benua atau lempeng benua dengan lempeng dasar samudra. Nah, contoh dari tumbukan antara lempeng India
Contohnya adalah tumbukan antara lempeng India dengan lempeng benua Eurasia yang menghasilkan terbentuknya pegunungan lipatan Himalaya. Nah, di mana lipatan pegunungan Himalaya ini merupakan pegunungan tertinggi di dunia dengan puncaknya Mount Everest. Nah, apa saja yang dihasilkan dari fenomena tubukan dua lempeng? Ini ada tubukannya. Nah, yang pertama adalah adanya penujaman. Penujaman, kita lihat dari sini, ini lempeng oseanik, dia akan menujam ke daerah lempeng dari benua. Nah, pertemuan dua lempeng ini yang disebut dengan zona subduksi. Nah, dia akan menghujam. Nah, di daerah zona subduksi ini nanti akan muncul trench atau palung laut sepanjang pertemuan lempeng ini. Kemudian terbentuk juga pembengkakan di tepi lempeng samudra yang merupakan deretan pegunungan. Nah, dia akan menghasilkan deretan pegunungan yang ini. Kemudian nanti juga muncul aktivitas vulkanisme, intrusi, juga ekstrusi. Dia juga merupakan daerah hiposentra, gempa dangkal, dan juga dalam. Juga termasuk penghancuran lempeng akibat penggesekan lempeng. Juga nanti terdapat timbunan sedimen campuran ataupun melange. Nah, contoh dari aktivitas ini, di mana di pegunungan di pantai barat Amerika, deretan Pulau Sumatera, Sumatera bagian barat, Jawa bagian selatan, dan juga Nusa Tenggara merupakan akibat dari pembengkakan lempeng-lempeng benua itu. Nah, Indonesia sendiri merupakan daerah tubrukan lempeng besar dunia, Eurasia, kemudian lempeng Pasifik, dan juga lempeng Indo-Australia. Nah, tubrukan ini kalau pernah ingat sampai bisa menghasilkan sebuah bencana besar atau tsunami yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara pada akhir Desember 2004. Gempa itu timbul akibat adanya tubrukan lempeng dari Samudra Australia terhadap lempeng benua Asia. Selanjutnya adalah gerak divergen, yaitu gerak di mana ada dua lempeng yang saling bergerak menjauh. Hal ini diakibatkan oleh terjadi perpecahan antar litosfer. Akibat adanya pergerakan ini, lempeng samudra mengalami pemekaran dasar laut. Nah, ini seperti ini. Sedangkan pada lempeng benua dia bisa membentuk lembah. Jadi terjadi dua lempeng yang bergerak saling menjauh, itu adalah divergen. Gerak lempeng yang ketiga adalah transform. Transform ini adalah bertemunya dua lempeng yang menyebabkan terjadinya gesekan secara menyamping di sepanjang sesar atau fold. Nah gerakannya kalau tadi kan ada yang saling menjauh, divergen, kemudian saling mendekat, konvergen. Nah kalau ini saling berpapasan atau saling gesek ke samping. Nah, pergeseran ini dapat berupa dekstral maupun sinistral. Pergerakan ini hampir sama dengan pergerakan yang terjadi akibat adanya patahan horizontal. Contohnya jenis batas lempeng ini adanya sesar San Andreas di California. Kemudian ini juga salah satu contohnya yang dekat itu ada patahan Lembang yang ada di Bandung Utara.